Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eni Dwi di mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 tahun 2020-2021. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kerajinan bahan lunak. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan kontrak belajar minggu kemarin, silahkan dibaca kembali. Yang hanya ingin Ibu tegaskan pada kalian adalah budayakan membaca dengan cermat dan teliti. Seperti pada materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, kalian akan mendapatkan video dengan durasi singkat, maka dari itu kalian harus membaca dengan cermat dan teliti. Kalau bisa videonya di pause dulu, kemudian dicatat dalam buku catatan. Next, apa itu kerajinan? Kerajinan itu adalah kriya atau hastakarya atau kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai tetapi juga bernilai estetis. Ini Ibu ambil dari Wikipedia. Kerajinan itu sama dengan kriya, sama dengan keterampilan tangan. Kerajinan adalah mengolah bahan baku yang ada di sekitar kita menjadi kerajinan yang mempunyai nilai estetik atau keindahan. Next, ini ada kerajinan yang menggunakan bahan lunak sebagai bahan dasarnya. Itu adalah pengertian dari kerajinan bahan lunak. Ini contohnya. Silahkan di pause jika ingin melihat videonya lebih detail. Dan ada jenis-jenis bahan lunak. Ada bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang berasal dari alam. Contohnya tanah liat, kulit hewan ya, getah nyatu, dan floor clay. Kemudian ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari olahan bahan buatan atau buatan pabrik. Contohnya bubur kertas, gipsum, fiberglass, lilin, sabun, dan sponge. Kemudian ada karakter bahan lunak untuk membuat kerajinan. Yang pertama tanah liat atau lempung. Ciri-cirinya adalah lengket, sulit menyerap air, dapat terpecah menjadi butiran yang halus saat keadaan kering, berwarna hitam terang atau keabu-abuan, dan di tempat lain bisa berwarna coklat. Ini adalah bahan baku untuk membuat gerabah. Kemudian kulit, berasal dari kulit hewan yang sudah tersemak atau tersamak sehingga mudah dibentuk. Nih, silahkan dicatat, ini contoh-contohnya. Ibu akan lanjutkan. Ada getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon yang berwarna putih. Ini pengertiannya atau ciri-cirinya harus kalian tulis. Silahkan di pause videonya kemudian ditulis. Ada floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Untuk pewarnaan pada floor clay dapat dilakukan dengan pewarna alami maupun sintetis untuk memunculkan warna-warna yang cemerlang. Floor clay tidak tahan air karena bahan bakunya terbuat dari tepung terigu, tepung tapioka, dan lem. Jadi di sini tidak ada bahan air sama sekali. Oke, silahkan dicatat. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bu Eni via Japri, dan buku LKS dan buku paketnya silahkan dibaca dan dibuka. Ya, tugasnya yang pertama adalah silahkan jawab pertanyaan yang sudah ada dalam lembar Google Form di bawah video ini, dan jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Wajib mengerjakan karena semua penilaian akan diambilkan dari hasil Google Form. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu pada kesempatan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.